كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتي وأخواتي بالله، أعزكم الله وإياكم. كيف حالكم؟ Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala atas murah-limpah yang telah Allah berikan kepada kita semua. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan segenap umat yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Ikhwati wa akhwati fillah rahimahumullah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pada hari ini kita akan melanjutkan kajian Tadabbur Al-Quran, yang mana jadwal pada kesempatan kali ini bertukar bertukar dengan besok. Jadi yang seyoginya malam ini itu diganti Dan sekarang kita akan melanjutkan pembacaan ayat surat Ali Imran dari ayat 122 sampai 132. Karena kemarin adalah ayatnya itu 116 sampai 121. Ya. Masih ingat ya kemarin? Masih ingat ya? Ayat 116 tentang harta dan anak-anaknya orang kafir itu tidak bisa menolong sedikit pun dari adab Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu kekal di neraka. Kemudian perumpamaan orang yang menginfakkan di kehidupan dunia ini seperti angin yang mengadu hawa dingin. Perumpamaan apa yang mereka infakkan, itu orang kafir infakkan itu seperti di kehidupan dunia ini seperti apa? Angin yang mengadu hawa dingin yang membinasakan suatu kaum. Mereka mendolimi diri mereka, lalu mereka binasa. Benar ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman untuk jangan menjadikan apa? Ditonah dari selain kalian, menjadikan teman setia orang kepercayaan dari selain kalian, yaitu selain orang Islam. Kenapa? Terdapat kebencian di dalam hati mereka, dan ini terungkap dari lisan-lisan mereka. Kemudian apa? Disebutkan di ayat sebelumnya mana Pak? Ini yang jelas dulu ya. Mereka itu yang dicintai oleh kalian itu tidak mencintai kalian. Seperti itu. Paham ya? Mereka yang kalian cintai itu tidak mencintai kalian. Kemarin yang disebutkan. Sedangkan kalian membaca kitab semuanya. Ketika mereka bertemu dengan kalian, mereka mengatakan kami beriman, dan ketika mereka berpaling atau sedang tidak bersama kalian, mereka itu sangat marah, menggigit jari-jari mereka. Karena lebih gambaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada kebaikan yang menimpa kalian, maka mereka merasa tidak suka. Jika kalian tertimpa suatu hal yang buruk, mereka sangat suka. Seperti itu. Dan mereka bergembira dengan hal itu. Maka diperintah oleh Allah hendaknya kaum mukminin itu bersabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini
yang sebelumnya ya. Sekarang masuk ke ayat 122. Kita baca dulu di kesempatan malam hari ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين فلا إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا
أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat ke-122 idhammat ta'ifatani minkum an tafshala Allahu waliyuhuma wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Ya. Itu ingatlah ketika dua golongan dari pihakmu ingin mundur karena takut, padahal Allah adalah penolong mereka. Karena itu hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang mukmin bertawakal. Kemudian dilanjutkan walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Sungguh Allah telah menolong kamu dalam perang Badar. Sungguh Allah telah menolong kamu dalam perang Badar. Padahal kamu dalam keadaan lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah agar kamu mensyukurinya. Ittaqulu lil mu'minina ala yakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bi 3,000 minal malaikati munzalin. Ingatlah ketika kamu mengatakan kepada orang mukmin, apakah tidak cukup bagimu bahwa Tuhanmu membantu kamu dengan 3,000 malaikat yang diturunkan dari langit? Tidak cukup 3,000 malaikat. Maka disebutkan di ayat selanjutnya, bala, ya cukup. In tasbiru wa tattaqu wa yahtukum min qawlihim hadza yumdidkum rabbukum bi 5,000 minal malaikati musawwimin. Jika kamu bersabar dan bertakwa dan mereka atau musuh itu datang menyerang kamu dengan seketika itu juga, niscaya Allah menolong kamu dengan 5,000 malaikat yang memakai tanda musawwimin, memakai tanda. Kemudian di ayat selanjutnya artinya, dan Allah tidak menjadikannya pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra. Tidaklah Allah menjadikan atau pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu, dan agar hatimu tenang karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah Allah, dari Allah yang maha perkasa, maha bijaksana. Liyaqta'a tarafan minal ladzina kafaru. Allah menolongmu karena Dia hendak membinasakan sebagian orang kafir atau menghinakan mereka sehingga mereka kembali dalam keadaan kecewa. Fayaqalibu khaibi, dalam keadaan mereka itu kecewa. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum dzalimun. Ini teguran dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana? Itu bukan menjadi urusanmu wahai Muhammad. Apakah Allah menerima taubat mereka atau mengazab mereka? Karena sesungguhnya mereka itu orang-orang zalim. Ini tentunya ada kisahnya pada ayat yang mulia ini. Sebenarnya di dalam kitab Tauhid juga ada disebutkan. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengadab siapa saja yang Dia kehendaki. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu riba ad'afan mudha'afah. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda.
dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Dan peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan bagi orang-orang kafir, dan taatlah kepada Allah dan Rasul agar kamu diberi rahmat. Ini kurang lebih terjemahan dari ayat 122 sampai 132. Kemudian di ayat yang terakhir ini nanti nyambung di konteksnya itu yang setelahnya pada lembaran berikut atau pada halaman berikutnya. Ya, seperti biasa kita arahkan pertanyaan satu demi satu. Pertama, atau ada yang mau kelas dulu? Atau urutan? Kelas 11 dulu ya, kelas 11 dulu. Kan nggak tahu pertanyaannya apa ya? Berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, sungguh Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Ada pertanyaan. Ma wajhu dzikri waswati Badrin aqaba al-hadith an waswati Uhud. Kurang lebih maknanya, apa hikmah atau sisi hikmah dari penyebutan perang Badar tepat setelah pembahasan perang Uhud. Jadi sebelumnya itu tentang perang Uhud, itu langsung perang Badar. Ayo, kelas. Ambil apa enggak? Belajar ini. Alhamdulillah kelas 8 udah jadi ya. Kelas 7 ya. Kelas 11 dulu. Habis kelas 11, kelas berapa? 10 ya, guys. Dulu ya. Coba kelas 11 mana? Dalam ayat yang mulia ini, ayat 123, ya kan? Yang artinya sungguh Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar. Padahal kamu adalah orang-orang yang lemah. Karena itu bertawakallah kepada Allah supaya kamu mensyukurinya. Apa hikmah disebutkannya perang Badar tepat setelah pembahasan perang Uhud? Apa hikmahnya? Kalau dalam sejarah perang Badar dulu atau perang Uhud? Ya, perang Badar ya. Ini perang Badar yang kubro ya. Tentunya kalau perang Badar berarti maksudnya perang Badar yang kubro. Ya, mana? Mana 11? Ya. Kita dulu. Mana ya? Kalau bisa ya semua itu, jangan hanya yang itu saja ya. Waktu ya. Nah, bisa dipahami ya? Enggak bisa dipahami. Apanya itu kan? Maksudnya berarti di ayat-ayat sebelumnya ini adalah tentang perang Uhud, ya kan? Ayatnya meskipun secara urutan waktu terjadinya perang Badar dulu. Apa hikmahnya penyebutan perang Badar tepat setelah pembahasan perang Uhud? Memang nggak disebutkan ya kata Uhudnya ya, tapi kalau pas Badar kan disebutkan di Badrin ya, di Badrin. Sungguh Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar. Padahal kamu adalah orang-orang yang lemah. Karena itu bertawakallah kepada Allah supaya kamu mensyukuri. Apa hikmahnya? Gimana? Lebih utama. Intinya lebih utama. Ya, walau bisa juga. Ya. Tentunya yang syahid syuhada di Badar lebih mulia daripada yang ya, ya bisa. Ada lagi? Tapi gambaran sirah pas perang Badar Uhud atau masih ingat? Ya. Adanya di Usto ya, di kuliah ada ya.
Ya, siapa lagi? 11. Nah, betul. Nah, coba kita cek di sini ya. Ketika Allah menyebutkan kisah perang Uhud, Dia mengiringinya dengan penyebutan kisah perang Badar. Hal ini karena pada saat perang Badar, kaum muslimin berada dalam kondisi yang sangat lemah. Ketika di perang Badar, kondisi kaum muslimin sangat lemah. Berapa perbandingan pasukan kaum muslimin dibandingkan dengan kaum musyrikin ketika perang Badar? Berapa kaum muslimin ketika? Sekitar berapa? 300-an kurang lebih. Sedangkan kaum musyrikin 1000, 1/3. Di perang Uhud berapa? 200. Awalnya 1000, yang berangkat itu 1000. Kaum musyrikinnya itu berapa? 3.000 ya, berlebihan. Ternyata yang 300 belok karena mereka itu orang berarti 700. Kan merasa wow, bentar ya kan, diingatkan di perang Badar itu jauh kondisinya sangat lebih lemah tapi menang ya kan. Dan di antara penyebab adanya perang Uhud itu adalah balas dendam kaum musyrikin atas kekalahan di perang Badar. Seperti itu. Siapa yang syahid di perang Uhud? Hamzah. Itu menjadi target untuk Hamzah, ya kan? Karena itu dulunya itu menangkan gitu ya, jadi tidak sekali sampai insya Allah ya apa tubuhnya dicabik-cabik gitu. Iya. Jadi di perang Badar itu jauh lebih sulit ya. Ini metode Al-Quran ya, mengingatkan kondisi dulu itu kayak gini. Kayak misalkan aku ngomong apa, ingatkan dulu orang ini lebih gini kan, untuk biar kita kuat ya. Hal ini karena pada saat perang Badar kaum mukminin berada dalam kondisi yang sangat lemah, baik dari segi jumlah maupun perlengkapan. Ini kan kalian tidak sengaja juga perang ya kan, perang Badar ya, kan? Sedangkan kaum kafir berada dalam puncak kekuatan. Namun Allah memenangkan kaum muslimin atas kaum kafir. Ini menjadi dalil terkuat bahwa buah dari tawakal kepada Allah, kesabaran dan ketakwaan adalah pertolongan serta dukungan. Benar tidak kira-kira? Benar. Ya Allah benar aja ya. Sing ditanya sebagai jurinya, ya jawabnya benar ya. Gak apa lah, jarang itu ya apa. Jadi soal tentunya mulia karena tadi akan lebih sulit ya. Itu juga mulia juga. Ya. Pertanyaan berikutnya di ayat bala intas biru watat. Ya cukup jika kamu bersabar dan bertakwa dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu juga niscaya Allah menolong kamu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Ada pertanyaan? Jadi itu kelas 10. Nah, kelas 10 siap nih. As-sabru wat-taqwa sababani linuzulil malaikati linusratil mu'min. Bayyin dan sabar dan takwa itu dua sebab turunnya para malaikat untuk membantu menolong kaum mukminin. Jelaskan. Bisa dipahami? Kan disebutkan tadi bala intas biru wa tattaqu menjadi syarat dua sebab. Menjadi dua sebab. Jelaskan. Ayo, kelas 10. Apa pertanyaan? Sambil ini ayatnya sabar dan takwa sebagai sebab turunnya malaikat ya, untuk menolong orang yang beriman. Tentunya ini atas perintah Allah. Sampai disebutkan berapa? 5.000. Ayo, kelas 10. Dalam Fahri Zaid Palagia Suhail
Rizki lagi Rizki. Wah, masya Allah Zaid, kalau senang kalau Zaid itu anak ya, masya Allah. Ya, betul. Malaikatnya berapa? Malaikatnya berapa? Nah, kok dua? Apa ada kayak gitu? Perasaan kayak gitu? 5.000 per dua. Ada ulang dulu ya, sabar. Ya. Sabar dan takwa, sabar dan takwa adalah dua sebab turunnya malaikat untuk menolong para beriman. Jelaskan hal tersebut. Nah, tadi, ayo. Tetapi ya tadi. Karena Allah itu bersama orang yang bersabar dan takwa. Masya Allah ya. Karena Allah ya. Itu dok. Ya belajar tadi nggak jadi. Ya tiga nih. Ya lagi Tuhan. Mana. Azka ada. Gitu. Ya ada kayaknya pada hari ini nih. Ya. Allah menjelaskan bahwa dengan kesabaran dan ketakwaan Dia akan membantu mereka dengan malaikat dan memenangkan mereka atas musuh-musuh yang memerangi mereka. Ya betul, karena Allah bersama Innallaha ma'as sabirin ya. Innallaha ma'al muttaqin, betul ya. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin ya. Ya, benar lah ya. Benar ya, Allah. So, sekarang kelas 8 ya, kelas 8. Ada pertanyaan lagi nih, berdasarkan firman Allah dan Allah tidak menjadikan pemberian bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra lakum wa litatma'inna qulubukum billah. Pertanyaan, hal Rabbuna subhanahu bihajatin lil mujahidin? Apakah Rabb kita itu butuh kepada para mujahid? Wa man ladzi yufidu al-mujahid min dalika? Lalu apa keuntungan yang didapat mujahid dari hal itu? Pertanyaannya ada dua ya. Apakah Allah butuh kepada para mujahid? Dan apa manfaat bagi para mujahid itu sampai berperang? Kelas 8. Itu. Kenapa? Benar. Ayo dalam waktunya habis ini. Benar kami. Ya, hitunglah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada? Mana? Ada. Soalnya. Apakah Rabb kita Allah itu butuh kepada para mujahidin? Lalu apa keuntungan yang didapat oleh para mujahid tadi? Membutuhkan. Lalu manfaatnya apa dari mujahidin itu? Untuk memerangi musuh-musuh Allah. Untuk memerangi musuh-musuh Allah. Oh, manfaatnya jadi memerangi itu ya, manfaatnya. Dan masuk surga. Masuk surga ya. Oh. Nah, ada lagi ya. Lalu nama namanya? Siapa lagi? Afkan. Ya, Afkan. Bukan maafkan ya. Ya. Apa lagi? Aduh, ini kan kayak biasanya kan ramai ya ini. Saling foto ada. Ada kelamaan lewat dong. Kita coba satu.
ya, Masya Allah. Jadi ini ya, Allah tentunya tidak butuh, ya. Hanya sebagai kabar gembira dan penenang hati kalian. Sejatinya Allah tidak butuh. Jika tidak melalui malaikat, sesungguhnya kemenangan itu mutlak dari sisi Allah. Allah pun mampu memenangkan kami, ya kan? Allah pun mampu tanpa ada migrasi. Ya, seperti itu. Yang seandainya dia berkehendak, dia bisa memenangkan hambanya tanpa bantuan kalian dan tanpa perlu kalian berperang pun bisa menang. Kalau Allah Maha Pencipta, ya, di dalam surat Muhammad disebutkan, yang artinya demikianlah apabila Allah menghendaki saya Allah membinasakan mereka, tetapi Allah hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Walau yasha'allahu lan tasara minhum walakin yabdu aqrabahum. Ya, sekarang Mas Tujuh, ada pertanyaan. Masya Allah, kayak pertanyaan boleh ini. Ya, kita baca dulu dari ayat dan mana itu hanyalah dari Allah. Ini faedahnya apa? Kalian tidak merasa gentar karena banyaknya jumlah musuh dan sedikitnya jumlah kalian. Dan janganlah kalian menyandarkan kemenangan kepada malaikat atau tentara, karena kemenangan itu datanya dari Allah. Maka mohonlah pertolongan kepadanya bertawakal. Jadi jangan bersandar kepada para malaikat, tetapi apa? Itu mutlak menang itu dari Allah. Ada pertanyaan lagi. Apa manfaat memberitahu kaum muslimin bahwa kemenangan itu hanya dari sisi Allah? Kaum muslimin sampaikan, kemenangan itu dari sisi Allah. Apa manfaat? Ya, kita setuju. Ayo. Berarti tadi ada sebab saya sama Ukasa. Ukasa ya. Ukasa. Kanya satu. Oh, kanya satu Ukasa. Ayo, kita setuju. Itu ya kan nomor udah satu. Oh, Masya Allah, bantu ya. Apa? Menguatkan Keimanan. mereka. Ada lagi enggak? Ada. Apalagi Mas Tujuh, Masya Allah. Karena kaum muslimin menjelaskan tentang dari Allah bukan dari Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Bagus ya jawabannya ya. Aduh, tambah ini. Sudah sudah ya, sudah sudah. Ada lagi? Ada ya, ada ya. Coba kita cek. Dan kemenangan itu hanyalah dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijak. Maka janganlah kalian hanya bergantung pada sebab-sebab lahiriah yang kalian miliki. Sebab-sebab tersebut hanyalah untuk ketenangan hati kalian. Adapun kemenangan sejati yang tak terbantahkan adalah kehendak Allah untuk menolong siapa yang dia kehendaki di antara hamba-Nya. Jika dia berkehendak, dia memenangkan mereka yang memiliki persiapan sebagaimana hukum alam yang dia tetapkan. Namun, jika dia berkehendak, dia bisa memenangkan golongan yang lemah dan terhina untuk menunjukkan kepada hambanya bahwa segala urusan ada di tangan. Al-walillahi kalian. Apa ada di ayatnya? Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, kan? Berarti siapa? Untuk Nafis benar ya? Betul ya, betul. Masya Allah. Nah, sekarang siap-siap nih pertanyaan teman-teman. Berarti bertiga nih. Ya. Berdasarkan firman Allah yang artinya tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka. Laisa laka minal amri syai'. Pertanyaannya, melalui ayat ini bagaimana kamu menyanggah orang yang menggantungkan diri kepada para nabi dan orang soleh selain Allah? Kan ada orang yang menggantungkan diri kepada nabi atau orang soleh. Bagaimana menyanggah dengan ayat ini? Zaid, Ukasa, Nabi ya? Oh, Masya Allah, saya dulu. Kalau gimana? Butuh Allah. Terus apa kaitnya? Ya, kaitkan ya Pak. Butuh Allah ya. Mereka ada butuh Allah gitu ya. Ya, salam ya. Terbiasa. Ayo. Siapa ya? Kata sama Nabi, ayo.
Apa udah kita ikhlas juga? Boleh lah. Melalui ayat ini bagaimana kamu menyanggah orang yang menggantungkan diri kepada para nabi dan para rasul. Min kaifa tarudu ala man ta'allaqa bil anbiya wa salihin min dunillah. Tidak ada daya upaya. Tapi ya, kita kasih kesempatan. Saya sudah dimaksud oleh saya itu. Tapi ada tak? Ayo jalan tadi. Kami tunggu nih. Ya. Coba kita cek ya. Ayat ini menunjukkan bahwa pilihan Allah mengalahkan pilihan hamba. Kalau Allah sudah memilih, hamba sudah memilih, maka pilihan hamba terkalahkan dengan pilihan Allah. Seorang hamba meskipun tinggi derajat dan kedudukannya, terkadang memilih sesuatu, padahal sesuatu pilihan yang baik dan maslahat ada pada hal yang lain. Jika Rasulullah saja tidak memiliki kuasa atas urusan tersebut, maka selain beliau tentu lebih utama untuk tidak memiliki kuasa. Jadi apa tadi? Mereka juga butuh pada Allah ya. Sama. Ini adalah bantahan terbesar bagi mereka yang menggantungkan diri meminta-minta kepada para nabi dan orang soleh. Hal itu merupakan kesyirikan dalam ibadah dan kekurangan akal mereka meninggalkan zat yang memegang segala urusan dan memohon kepada mereka yang tidak memiliki kuasa meskipun seberat darah saja. Nah, ada pertanyaan terakhir. Apa hubungan antara larangan riba dan perintah bertakwa? Nah, ini apa ini ya? Apa hubungannya? Jadi tadi mana? Karena dua zat ya, kalau sama. Tapi berarti saya dulu. Kebetulan dia sama. Jadi kami dulu mas. Apa hubungan antara larangan riba dan perintah bertakwa? Ini mas. Jadi jadikanlah antara dirimu dan perbuatan melanggar larangan riba buah benteng takwa, ya kan? Jadi meninggalkan riba itu bagian dari takwa dengan berpaling dari kecintaan mutlak pada dunia. Hal ini agar kalian memiliki harapan untuk meraih keberuntungan. Karena zat yang memiliki alam semesta beserta isinya layak memberikan karunia-Nya kepada kalian jika kalian bertakwa dan menahan karunia-Nya jika kalian meremehkan perintah-Nya. Jadi takwa kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya adalah bentuk syukur yang wajib dilakukan seorang hamba. Bersabar dan bertakwa, niscaya Allah akan membantumu dengan sebab-sebab dari sisinya yang tidak kamu bukan. Kemudian pelajaran yang ketiga, waspadalah terhadap riba dan segala jenisnya, serta peringatkanlah orang-orang di sekitarmu dari dosa besar ini. Wallahu a'lam. Ini yang bisa disampaikan ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ya. Dan teman-teman di ayat ini. Ya, mungkin itu karena waktunya selalu sering lewat. Kalau melihat ya, kita langsung tutup saja dengan membaca doa majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.